2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Kakak-kakak semuanya, baik yang berada di kuartir daerah Jawa Tengah maupun yang berada di YUM masing-masing, selamat datang di kegiatan kursus mahir dasar golongan penegak yang diselenggarakan oleh kuartir daerah Jawa Tengah. Kakak, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun melalui daring ini. Kakak semuanya, perkenalkan, saya Wakiran Kapusdiklada Chandra Birawa, kuartir daerah Jawa Tengah. Mohon izin pada kakak khususnya, pada kakak pimpinan, kakak pengelola pusdik, dan secara khusus kepada Ketua Pinsus yang hadir langsung di kuartir daerah Jawa Tengah. Kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar golongan penegak. Dipersilakan Kak untuk materinya. Kakak, kegiatan KMD tahun 2026 ini mengawali kegiatan pada tahun 2026 kita selenggarakan secara khusus yang sasarannya adalah kakak-kakak yang sudah berkecimpung lama dan mengabdi di kepramukaan, dan terutama para teman-teman andalan dan pimpinan. Terima kasih sekali berkenan untuk bergabung di dalam pendidikan kepramukaan. Kakak-kakak, kegiatan ini memang dilaksanakan khusus sebagai dengan menggunakan dana silva, sehingga memang oleh Binawasa diarahkan pada pemberian bekal kompetensi bagi pembina pramuka pada kakak-kakak andalan khususnya dan pengurus kuartir. Kakak-kakak, lanjut Kak Adi. Ada kesulitan kakak? Kalau ada kesulitan saya menggunakan ini. Ya, baik kakak. Kegiatan kursus mahir tingkat dasar ini kita dasarkan untuk mengacu kepada Jukran. Ya. Ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan khususnya terkait dengan SK Kuarnas nomor 047 tahun 2018 tentang pembinaan anggota dewasa. Hal ini yang membuat bahwa pengelolaan kegiatan KMD kali ini memang secara khusus dipersiapkan oleh teman-teman anggota Binawasa, baik dalam penentuan kegiatan, kemudian perekrutan maupun segala hal yang bersifat dengan teknis, karena ini terkait dengan pembinaan anggota dewasa. Setelah perekrutan peserta KMD selesai, pembina
kami bersama dengan bidang Binawasa dan KMD kali ini. Kakak tentu mendapatkan informasi semua hal teknis tentang penyelenggaraan disampaikan oleh Kuartir Daerah Jawa Tengah melalui bidang Binawasa. Memang yang terkait dengan penyelenggaraan ini sesuai dengan SK Kuarnas 048 tahun 2018 tentang Sisdiknas, 047 tahun 2018 tentang pembinaan anggota dewasa. Perencanaan kegiatan kursus dilaksanakan oleh anggota Binawasa. Setelah pelaksanaan teknis baru dilimpahkan pelaksanaannya kepada Pusdiklat yang sesuai. Kakak, sebagai Pusdiklat, kami mengacu penyelenggaraan kursus makin dasar ini pada SK Kuarnas 048 tentang Sisdiklat, bagaimana jenis kurikulum serta jumlah jam yang dituntut. Tentu saja kita mengacu aturan yang ada. Kemudian untuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kita mengacu bersama-sama SK Kuarnas 03 tahun 2022 bagaimana pola pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kakak semuanya, KMD kali ini adalah sebuah kursus yang berjenjang. Setelah KMD nanti ada KML, KPD, dan KPL. Sesuai dengan SK Kuarnas 010 tahun 2024, penyelenggaraan kegiatan kursus berjenjang ada di bidang pendidikan kepramukaan. Untuk Pusdiklada bidang pendidikan kepramukaan ini dipandingani oleh Kak Hari Widarto yang kali ini juga bertindak sebagai Binsus. Kakak yang berbahagia, mungkin kami perlu memperkenalkan tim pelatih pada KMD kali ini. Bertindak sebagai Binsus, langsung ini Kak Hari Widarto sebagai Kepala Bidang Pendidikan Kepramukaan di Pusdiklada, kemudian pelatih Kak Agus Ngadiranto, Kak Fitri, Kak Dewi Wening dari Wonosobo, Kak Dwi Purwati dari Demak, dan Kak Resdadik ini dari Pati. Oke. Rembang enggak? Ya, dari Rembang ya. Dari Rembang ya. Kakak semuanya, tahap-tahap kegiatan KMD yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kegiatan input dari pendaftaran dan mempersiapkan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan KMD. Ini telah dilaksanakan oleh teman-teman dari bidang Binawasa. Setelah itu kegiatan penyelenggaraan, kegiatan KMD-nya adalah proses kegiatan. Kita mengacu pada Sisdiklat dan pedoman penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan Jukran 03. Tentu saja harapannya adalah kakak semuanya bisa lulus semua. Karena sebagai output dari kegiatan ini kami berharap 100% dari semua peserta ini dapat menyelesaikan tugas-tugas kegiatan KMD ini, lulus semuanya dan mendapatkan ijazah KMD. Tentu saja kami berharap tidak berhenti pada output, tapi justru yang paling penting sampai kepada outcome-nya, yaitu dampak kegiatan KMD ini. Kami berharap, sebagaimana telah dicita-citakan oleh teman-teman anggota dewasa, bahwa ini bagian dari proses pendidikan dan nanti akan dilanjutkan pada perekrutan teman-teman sebagai pembina satuan di gugus depan masing-masing. Kakak, sebagai dampak dari kegiatan KMD ini, kami berharap setelah selesai mengikuti kursus KMD ini, kakak bisa melanjutkan kegiatan pengembangan atau masa pengembangan sampai mendapatkan karya dasar dan SHB. Setelah itu kami berharap kakak bisa berkenan ikut membantu mengabdi sebagai pembina satuan di gugus depan binaannya.
dengan berbagai cara tentu saja, karena kedudukan saat ini rata-rata kakak itu sudah menjadi andalan di kuartirnya masing-masing gitu kan. Kakak terkait dengan pelaksanaan, pelaksanaan untuk KMD ini akan dilaksanakan secara daring tanggal 24 dan 25 hari ini dan besok, serta tanggal 31 Januari dan 1 Februari tahun 2026. Jadi 4 hari dilakukan secara daring. Tentu saja kami sudah memilihkan materi-materi yang memungkinkan disampaikan melalui daring. Tentu kakak diperkenankan untuk menyesuaikan karena teman-teman pelatih tentu sudah menyiapkan strategi untuk penyampaian materi yang dilakukan secara daring. Kemudian pelaksanaan KMD secara luring akan kita laksanakan tanggal 7 dan 8 Februari tahun 2026 di Karanggeneng. Kegiatan ini khususnya nanti untuk kegiatan-kegiatan praktek, khususnya praktek membina dan yang lainnya. Gitu. Kakak, untuk jumlah jam yang harus kakak tempuh adalah 70 jam pelajaran sebagaimana ketentuan pada Sisdiklat. Untuk penilaian kakak yang perlu diperhatikan, yang pertama presensi yang terkait dengan pertemuan daring. Tadi dari Pinsus menitipkan pesan agar selama kegiatan KMD yang dilaksanakan secara daring, kakak diwajibkan untuk on cam supaya ada komunikasi langsung pelatih dengan kakak bagi peserta. Sementara untuk presensi pada kegiatan luring, kakak wajib mengikuti kegiatan luring yang diselenggarakan tanggal 7 sampai 8 Februari di Karanggeneng. Kemudian kakak nanti mengikuti pretest yang tadi sudah dilaksanakan. Kakak yang utama di pretest ini adalah kakak nanti harus ada peningkatan hasil dari post-testnya. Ya. Berapapun nilai pretest ini, kakak harus berupaya agar nilai post-testnya nanti lebih bagus daripada nilai pretest. Kemudian kakak ada penugasan yang sudah disiapkan oleh kakak pelatih masing-masing, baik tugas kelompok maupun tugas individual. Selain itu kakak untuk pembinaan sikap, itu kakak nanti akan dilihat keaktifan, kedisiplinan, dan banyak hal yang terkait dengan sikap kakak. Sementara kakak untuk pelatih, tadi kita sebutkan ada teman-teman pelatih, ada 6 orang termasuk Pinsus. Semuanya berasal dari tim pelatih Pusdiklada Jawa Tengah yang sudah tentu saja memiliki surat hak latih, karena semua yang bergabung di Pusdiklada semuanya sudah sampai kepada KPL dan mendapatkan hak untuk melatih. Output yang diharapkan kakak, tentu saja kakak bisa memahami dan dapat mengimplementasikan semua materi yang diterima di KMD sebagai pembina satuan di Pusdepan. Kakak, ini kegiatan KMD outputnya adalah mempersiapkan sebagai pembina satuan. Untuk kali ini pembina satuan golongan penegak yang sedang kakak ikuti. Yang terakhir kakak, terkait dengan materi sesuai dengan Sisdiklat, kita mengenal ada fundamental gerakan pramuka, kemudian materi pokoknya adalah PDKMK, prinsip dasar dan metodik pendidikan kepramukaan, dunia penegak, ragam upacara penegak, organisasi dan administrasi satuan penegak khususnya, postur pembina, dan ragam keterampilan yang cocok untuk golongan penegak. Kemudian kita juga akan mendalami SKU, SKK, dan SPG untuk golongan penegak, bagaimana memahami isinya dan bagaimana mempraktikkan membina materi-materi yang ada di SKU khususnya. Tentu saja yang diharapkan kakak dapat lulus semuanya ketika KMD dan meneruskan dalam masa pengembangannya. Oke kakak, harapannya yang terakhir adalah setelah mengikuti KMD, kakak diharapkan dapat
menyelesaikan masa pengembangan untuk mendapatkan karya dasar dan SHB. Setelah itu meneruskan dengan mengabdi sebagai pembina satuan di kursus depan kakak. Syukur-syukur nanti bisa meneruskan ke kursus mahir lanjutan untuk KML. Bagi kakak yang berminat untuk mengabdikan pada jalur pendidikan kepramukaan. Namun, apabila kakak akan mengabdikan terus di bidang di organisasi sebagai andalan, sebagai pimpinan, bekal KMD ini sudah lebih dari cukup. Karena seorang andalan atau pengelola organisasi di Gerakan Pramuka dipersyaratkan minimal hanya kursus orientasi. Itu kakak, saya kira KMD ini akan memberikan bekal yang lebih pada kakak sebagai orang dewasa yang memberikan pengabdian kepada Gerakan Pramuka melalui jalur pendidikan. Terima kasih kakak, selamat mengikuti kursus. Semoga sukses, semuanya berhasil, dan semua lulus sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Halo. Cek Allah. Oh. 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 Halo, cek cek. Sira. Halo, halo. Apa nopo? Halo? Hah? Masuk. Cek cek. Cek cek. Tes 1 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kakak Dr. Andes Hernowo Budiluhur SHMSI, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Kuartir Daerah Jawa Tengah. Selamat datang kami ucapkan kepada Kakak Dr. Wagiran, Kepala Pusdiklada Jawa Tengah beserta jajaran pengurus Pusdiklada Jawa Tengah. Tamu undangan serta kakak-kakak peserta kursus pembina mahir tingkat dasar Andalan Daerah Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Perkenankan saya Dwi Purwati selaku pembawa acara dalam kegiatan pembukaan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Upacara pembukaan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar bagi Andalan Daerah Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026 dimulai. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk bertemu dan berkumpul secara daring atau virtual. Marilah kita awali acara ini dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Kakak-kakak yang kami hormati, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita dan cinta kita terhadap tanah air tercinta, hadirin kami mohon berdiri. Marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk. Laporan Panitia Penyelenggara Kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Kepada yang terhormat Kakak Subagio MPD, kami persilakan.
Laporan penyelenggaraan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Dasar pemikiran. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan kepramukaan bagi kaum muda agar menjadi generasi yang bertanggung jawab dan mampu mewujudkan tujuan gerakan Pramuka membentuk karakter, menanamkan jiwa nasionalisme, dan membekali kecakapan kepada peserta didik. Untuk membekali para anggota dewasa sebagai pembina atau pendidik, Gerakan Pramuka menyelenggarakan berbagai macam pendidikan dan pelatihan, salah satunya adalah KMD. KMD merupakan kursus pembina pramuka paling dasar bagi anggota dewasa sebagai upaya meningkatkan kualitas personal dan manajerial pembina pramuka dalam meningkatkan kualitas anggota muda. Atas minat para andalan Kuarda yang belum menempuh kursus dan ingin mengembangkan kompetensi kepramukaan, maka Kuartir Daerah Jawa Tengah menyelenggarakan KMD Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026. Nama kegiatan, Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar Kuartir Daerah Jawa Tengah tahun 2026 yang selanjutnya disingkat KMD Kuarda Jateng 2026. Maksud dan tujuan, memberikan pendidikan bagi calon pembina pramuka untuk meningkatkan pendidikan kepramukaannya, meningkatkan kualitas diri dan kualitas organisatorisnya sebagai calon pembina pramuka. Sedangkan tujuannya adalah menyiapkan dan membekali para calon pembina pramuka agar memiliki kemampuan sebagai motivator, dinamisator, dan konsultan bagi pembina pramuka dalam menyikapi dinamika dan tantangan dalam pembinaan kepramukaan di masa yang akan datang. Kegiatan KMD Kuarda Jawa Tengah 2026 dilaksanakan secara daring pada tanggal 24, 25, 31 Januari dan 1 Februari 2026 dengan melibatkan Pusdatin Kuarda Jawa Tengah. Sedangkan untuk luring dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Februari 2026 dengan metode berkemah bertempat di Pusat Kegiatan Kepramukaan Candrabirawa, Karanggeneng, Kelurahan Sumorjo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Materi berupa teori dan praktik dengan jumlah 7 jam pelajaran dengan kualifikasi golongan mahir penegak. Panitia pada kegiatan ini berasal dari andalan Binawasa dan Pusdiklada, sedangkan semua pelatih dari pelatih Pusdiklada Jawa Tengah dengan Pinsus Kakak Hari Widarto. Peserta, jumlah peserta sebanyak 45 orang terdiri dari andalan Kuartir Daerah Jawa Tengah, Satuan Karya Pramuka, Satuan Komunitas, utusan dari Gudep Perguruan Tinggi, dan andalan dari Kuarcap Rembang atas dasar permohonan. Semua peserta mendaftarkan diri sebagai peserta melalui Ayo Pramuka. Biaya penyelenggaraan KMD Kuarda Jawa Tengah tahun 2026 berasal dari dana silpa APBD Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp42.680.600. Penutup. Demikian laporan ini. Untuk selanjutnya dimohon Kakak Waka Binawasa, Kakak Dr. Andes Hirnowo Budiluhur SH.MSI berkenan membuka KMD Kuarda Jawa Tengah 2026 secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kakak Subagio MBD atas laporan yang telah disampaikan. Kakak-kakak yang kami hormati,
Acara selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dan arahan Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa Kuartir Daerah Jawa Tengah, sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan ini. Kepada yang terhormat Kakak Dr. Andes Hernowo Budiluhur SH.MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu dan Salam Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Kuartir Daerah Jawa Tengah yang mungkin pada kesempatan pagi ini hadir secara luring maupun daring di kesempatan pembukaan kursus pembina Mahir Dasar Kuartir Daerah Jawa Tengah ini. Kakak-kakak sekretaris bidang Kuartir Daerah Jawa Tengah yang hadir secara pribadi pada kesempatan ini, matur nuwun Kak Taufik sudah hadir, kemudian Kak Bagio juga hadir. Ayem rasanya ada Kak Taufik karena ada sekretaris bidang Kaspu, keuangan dan sarana prasarana. Artinya kesempatan kita untuk mengoptimalkan pelaksanaan KMD ini akan menjadi lebih maksimal karena sarprasnya tersedia, keuangannya juga ada. Gitu ya Kak Taufik ya, matur nuwun. Kemudian juga Kak Bagio, kemudian kakak kepala dan kakak-kakak wakil kepala Pusdikladda Kuartir Daerah Jawa Tengah beserta para pelatih yang hadir secara pribadi pada kesempatan kali ini. Matur nuwun Kak Wagiran yang tadi juga sudah memberikan elaborasi singkat di awal kenapa pentingnya KMD ini. Kemudian juga kakak-kakak pelatih yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Kak Hari Widarto, matur nuwun, juga sudah rawuh pribadi, Kak Fitri, Kak Agus Ngadianto atau yang pakainya Kak Agus Krepo gitu ya, lebih terkenal begitu gitu. Kemudian juga Kak Dwi Purwanti yang juga jauh-jauh dari Denmark sana hadir ke sini. Mudah-mudahan jalanan di pantai timur kita aman terkendali, nggak ada banjir. Dan juga segenap kakak-kakak pimpinan satuan karya maupun saku tingkat daerah. Dan yang tentunya saya banggakan pada kesempatan kali ini adalah seluruh peserta KMD, baik yang hadir secara luring di Aula Gedung Pramuka maupun yang bergabung secara daring di tempat masing-masing. Puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan hidayahnya pada pagi yang cerah ini Sabtu 24 Januari 2026 di Aula lantai 5 Gedung Pramuka Kuartir Jawa Tengah kita dapat berkumpul dalam suatu wahana yang sangat istimewa untuk mengikuti pembukaan kursus pembina Pramuka Mahir Dasar atau KMD bagi pengurus ataupun andalan, pimpinan saku dan beberapa aktivis gerakan pramuka yang lain. Dan matur nuwun ada utusan juga dari Kuarcap yang lain yang ikut bergabung, pimpinan Kuarcap yang lain ikut bergabung. Saya kira ini sebuah hal yang patut kita syukuri, artinya kesadaran kita untuk membekali diri kita sebagai seorang pramuka pembina di dasar-dasarnya kita ikuti dengan baik. Kakak-kakak sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, KMD kali ini mempunyai format yang istimewa, tanpa meninggalkan substansi saya kira. Istimewanya karena dilakukan secara hybrid dengan durasi yang cukup panjang tadi disampaikan. Sejak tanggal 24 hari ini, kemudian besok 25, tanggal 31, tanggal 1 dan itu yang dilakukan secara daring. Kemudian puncaknya akan dilakukan penghayatan tanggal 7 sampai dengan 8 Februari di Kawah Chandra di muka kita, di Puskepram, Chandra Birawa, Karanggendeng, Gunung Padi. Saya kira format ini merupakan desain yang bisa mengakomodasi kepentingan kita semua. Di antara sela-sela kesibukan kakak-kakak
di menjalankan tugas kedinasan maupun di kegiatan organisatoris yang lain. Tetapi kita nantinya tetap berkumpul untuk melakukan praktek lapangan, simulasi dan penguatan lain dalam kegiatan kemah yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Februari. Kakak-kakak sekalian, mungkin muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih kita yang sudah berada di jajaran kepengurusan tingkat kuartir ini masih perlu mengikuti kursus mahir dasar bagi yang belum? Saya kira jawabannya adalah persoalan penghayatan sebenarnya. Karena tanpa penghayatan kita tidak akan tahu sebenarnya filosofi menjadi pramuka itu apa sih. Dari penghayatan tadi akan muncul sebuah keteladanan. Dan inilah yang dipentingkan bagi seorang pembina. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta didiknya sebagai kakak dan adik. Karena tanpa kita melakukan penghayatan yang betul, kita tidak akan mampu melakukan komunikasi kakak dan adik sebagai dalam konteks pembinaan gerakan pramuka. Bahasanya akan beda kalau kita tidak pernah menghayati. Oleh karena itu kakak-kakak sekalian, bagi kakak-kakak pengambil kebijakan di daerah maupun di kuartir daerah ini, saya kira kita tidak hanya mahir di sisi administratif atau pengelolaan organisasi, tetapi kita juga harus memahami filosofi gerakan pramuka. Karena tanpa itu kakak-kakak sekalian, tadi disampaikan oleh Kak Bagio, hal-hal mendasar yang harus kita lakukan adalah pertama membangun rasa cinta tanah air. Ini penting, dan itu justru dari keteladanan kakak-kakak sekalian. Bagaimana kita berperilaku baik, bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah persoalan pembentukan karakter, yang semuanya pasti ada di Trisatya dan Dasar Dharma kita. Jelas ada di sana. Mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pembentukan karakter. Dan itu anak-anak kita, peserta didik kita butuh contoh dan teladan. Karena tanpa itu mereka akan mengatakan, kakak-kakak yang di pembina itu kan cuman bisa teori saja. Keteladanan ini penting. Dan untuk keteladanan ini pembahasaannya juga harus pinter. Oleh karena itu kakak-kakak sekalian, monggo di KMD ini kita ungkap, kita gali. Kemudian yang ketiga kakak-kakak sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kecakapan hidup. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, peserta didik kita. Di samping cinta tanah air, karakternya bagus, kecakapan hidupnya juga harus punya. Saya khawatir peserta didik kita merupakan anak-anak kita yang sudah terpinggirkan. Dia tidak bisa masuk di banyak organisasi lain, organisasi kesiswaan lain, karena memang tidak mampu. Sehingga ya wis sing iso nampa mending pramuka. Sehingga tidak banyak lahir nanti pimpinan-pimpinan yang akan baik. Tetapi bagaimana kita bisa membangun kecakapan hidup yang di dalamnya ada skill dan ada knowledge. Jadi pramuka itu harus pinter, harus terampil. Itu juga harus menjadi tantangan kita sebagai pembina. Bungkusnya memang metodologi kepramukaan tadi. Tapi outputnya, dampaknya, ya skill dan knowledge-nya harus dikuasai.